Bergaya hidup benar. Refleksi pagi 1549. Apa yang terjadi bila seseorang menyimpang dari jalan orang benar dan memilih cara hidup orang yang tak berbudi? Mari dengarkan peringatan dari Amsal 21 ayat 16. Orang yang tidak mengikuti cara hidup yang berbudi pasti akan sampai di dunia orang mati. Saudara-saudara, cara hidup yang ditunjukkan seseorang adalah seperti papan reklame atau iklan sebuah produk. Iklan yang berhasil tentu saja akan mendorong orang untuk berkeinginan membeli apa yang diiklankan itu. Itulah panggilan kita sebagai terang, seperti yang dinyatakan di Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Menyimpang dari jalan terang pasti akan mencelakakan. Saudara-saudara, cara hidup atau gaya hidup orang percaya seharusnya dapat menjadi inspirasi yang membawa orang untuk hidup di dalam terang Tuhan. Itulah panggilan setiap orang percaya. Hanya saja karena begitu derasnya arus godaan dunia, orang percaya kemudian melupakan panggilannya dan malah ikut hanyut dalam ambisi dan obsesi yang tidak benar. Bukannya menaati Tuhan, orang percaya ada saja yang kemudian justru larut dan hanyut dalam gaya hidup yang tidak benar, seperti gaya hidup materialisme dan hedonisme. Ini tentulah harus disadari dan dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri, bertobat, dan belajar hidup benar. Biarlah gaya hidup kita mencerminkan terang Tuhan dan bukan justru menjerumuskan orang. Mari belajar bersama. Menghindari hedonisme. Refleksi pagi 1550. Apa yang akan terjadi pada seseorang yang hidupnya hanya mengejar kenikmatan, kesenangan, dan foya-foya? Mari dengarkan nasihat Amsal 21 ayat 17. Orang yang gemar bersenang-senang akan tetap berkekurangan. Orang yang suka berfoya-foya tidak akan menjadi kaya. Saudara-saudara, keyakinan bahwa tujuan kehidupan adalah hanya semata-mata untuk mengejar kenikmatan, kesenangan, dan foya-foya sering disebut sebagai hedonisme. Keyakinan ini kemudian sering nampak dalam gaya hidup yang ekstravagan, pesta pora, dan sikap suka pamer. Gaya hidup hedon yang sering tidak sensitif terhadap pergumulan dan penderitaan orang lain itu tentulah bukan suatu gaya hidup yang dikenan Tuhan. Kehidupan seperti itu akan jauh dari berkat Tuhan. Saudara-saudara, gaya hidup hedonisme yang hanya mengejar kenikmatan hidup semata adalah gaya hidup yang jelas-jelas harus dihindari oleh setiap orang percaya. Rasul Petrus di 1 Petrus 1 ayat 14 telah memberikan nasihatnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Peringatan Rasul Petrus ini perlu benar-benar dicamkan oleh setiap orang percaya, karena kehidupan orang percaya seharusnya lah menjadi terang yang mengusir kegelapan. Janganlah terang kita justru meredup karena dikalahkan oleh kegelapan. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dengan gaya hidup kita. Janganlah sampai gaya hidup kita justru menjadi hanyut
oleh daya tarik dunia yang tidak dikenan Tuhan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Refleksi pagi 1551. Orang fasik mencoba mereka-rekakan hal jahat terhadap orang benar. Apa yang kemudian terjadi? Mari lihat apa yang disampaikan di Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Saudara-saudara, di dalam kitab Ester diceritakan bagaimana Haman yang fasik mereka-rekakan hal yang jahat terhadap Mordekai dan bangsa Yahudi di zaman Raja Ahasveros waktu dulu. Di dalam pertolongan Tuhan, rencana jahat tersebut kemudian malah berbalik mencelakakan Haman dan semua anak-anaknya. Pembalasan memang adalah hak Tuhan, seperti yang telah disampaikan Tuhan di Ulangan 32 ayat 35 dan ditekankan kembali oleh Rasul Paulus di Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara, seorang yang bertindak benar seringkali harus mengalami malapetaka akibat adanya rasa iri, dengki, ataupun dendam. Berbagai upaya jahat bisa saja direncanakan dan dilaksanakan untuk mendatangkan berbagai penderitaan, baik fisik maupun mental. Bagaimana orang percaya menyikapinya? Apakah sebaiknya orang percaya membalasnya? Karena pembalasan adalah hak Tuhan, maka balik melakukan hal yang jahat bukanlah hal yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan ingin kita melakukan nasihat Rasul Paulus di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karenanya, marilah kita tetap belajar berbuat baik. Biarlah Tuhan saja yang membalas apa yang jahat di matanya.